Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman farmasi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pekerjaan kefarmasian menggunakan presentasi Pecah Kucah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Meida Amalia. Saya merupakan mahasiswa aktif di Fakultas MIPA Universitas Garut. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aldi Jalmahendra selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi kesehatan ini. Langsung saja pada pekerjaan kefarmasian, pasti semua orang sudah tahu ya, apalagi seorang farmasi, bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang farmasi di suatu instansi tertentu gitu, maupun dia lulusan D3, sarjana maupun apoteker. Tentu saja pekerjaan kefarmasian sangat banyak sekali. Nah, saya membaginya ke dalam beberapa lingkup gitu, ke dalam 6 lingkup. Yang pertama, ada lingkup industri farmasi, ada pelayanan kefarmasian, adapun di organisasi kefarmasian, adapun di pendidikan, kemudian ada di distribusi obat, adapun di pemerintahan gitu. Jadi saya membaginya menjadi 6. Jadi tidak hanya terpacu di pelayanan atau di apotek saja. Langsung saja kepada yang pertama, ada industri farmasi. Nah, yang pertama ini ada industri obat. Fungsi seorang apoteker di industri obat adalah bekerja dalam pengendalian mutu, pemastian mutu, dan produksi obat. Nah, industri obat ini harus memenuhi aspek CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Kemudian ada industri kosmetik. Sebenarnya sama saja ya fungsinya, fungsi seorang apoteker di industri kosmetik dengan di industri obat. Namun bedanya mungkin di industri kosmetik harus memenuhi aspek CPKB atau cara pembuatan kosmetika yang baik. Nah, ini dia yang sering kita cita-citakan ya, yaitu bekerja di apotek. Nah, tugas apoteker di apotek yaitu dari mulai pelayanan resep, konseling kepada pasien, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat gitu. Dari yang kedua ini dari pelayanan, ada pelayanan di puskesmas. Pelayanan di puskesmas apa sih tugas seorang apoteker? Sebenarnya sama saja ya, karena sama-sama dalam aspek atau dalam lingkup pelayanan. Nah, sama saja seperti di apotek dari mulai pelayanan resep gitu. Nah, kemudian ada di pelayanan di rumah sakit. Di rumah sakit ini meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan maupun bahan medis habis pakai gitu kan, karena ada suntikan, ada infusan gitu. Jadi harus ada pengelolaannya gitu. Dan yang terakhir ada di klinik. Nah, fungsi apoteker yaitu memastikan kualitas obat. Sebenarnya sama saja seperti di apotek ya, dari mulai pelayanan resep, itu konseling karena bersentuhan langsung dengan pasien seorang apotekernya. Selanjutnya ada di pendistribusian yang kita sering sebut sebagai pedagang besar farmasi atau disingkat menjadi PBF. Nah, di pedagang besar farmasi ini harus memenuhi aspek CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Nah, dari mulai syarat-syarat pemesanan obat dan seorang apoteker bertanggung jawab hingga sampai pada pemesanan obat. Kemudian ada di pemerintahan, yang pertama ada di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Fungsinya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan gitu, dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya ada di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang namanya obat tidak lepas dari seorang farmasi ya teman-teman. Nah, fungsinya juga untuk mengevaluasi sediaan farmasi ya, fungsi seorang apoteker di BPOM itu. Karena untuk menjamin kualitas, mutu itu harus ada seorang farmasi di Badan POM. Jadi tidak selalu tentang apotek ya pekerjaan itu. Nah, yang
ketiga ada di BNN atau Badan Narkotika. Narkotika adalah obat gitu kan. Seorang farmasi saya sudah sebut tidak lepas dengan yang namanya obat. Fungsi apoteker adalah sebagai pengawas. Jauh dari itu, apoteker juga bisa mengadakan seminar pencegahan penggunaan narkotika yang salah. Nah, kemudian ada di TNI nih, fungsinya yaitu menyelenggarakan pembinaan dan produksi, juga penelitian dan pengembangan obat di bidang kesehatan gitu, di bidang TNI. Kan harus ada apotekernya ya. Nah, yang terakhir ini ada di kepolisian. Sebenarnya sama saja seperti di TNI ya, meliputi penyediaan obat gitu untuk para polisi-polisi Indonesia gitu kan. Dari mulai perbekalan kesehatan itu diatur oleh apoteker di kepolisian. Nah, yang aspek selanjutnya yaitu ada pendidikan, yaitu sebagai seorang dosen. Nah, untuk menjadi seorang dosen itu tentu harus menaiki atau harus menjadi minimal S2 gitu. Nah, jika untuk seorang guru, ini seorang apoteker juga bisa merangkap sebagai seorang guru jika minimal pendidikannya S1 farmasi ya, supaya menjadi guru kan harus mengajarkan lagi kepada anak-anak didiknya gitu. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya mungkin yang terakhir ada organisasi. Nah, sebenarnya organisasi farmasi itu sangat banyak sekali, dan saya ambil satu contoh di sini adalah PAPI atau Persatuan Ahli Farmasi di Indonesia. Nah, fungsi apotekernya untuk mengkoordinir seluruh ahli farmasi se-Indonesia agar tetap kompak dan saling membantu satu sama lain gitu kan, biar tidak miskomunikasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sebelum ditutup, saya ada pantun. Nisa Sabian Aura Kasih. Sekian dan terima kasih.